Tentu kita mulai dengan bersyukur, alhamdulillah. Buat wisudawannya selamat, buat orang tuanya juga selamat. Anies Rashid Baswedan atau yang akrab disapa Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah seorang akademisi, pendidik, dan politikus Indonesia. Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei tahun 1969. Namun, sejak kecil ia besar dan tumbuh di Yogyakarta karena keluarganya memang menetap di sana. Ayah, bernama Dr. Rashid Baswedan, adalah seorang dosen dan akademisi. Beliau merupakan putra dari pahlawan nasional A.R. Baswedan. Ibu, bernama Profesor Dr. Hajah Aliyah Rashid Baswedan, M.Pd. Beliau adalah seorang akademisi senior dan guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta. Dari kecil, Anies memang tumbuh di lingkungan akademisi, makanya dia punya latar belakang pendidikan yang kuat. Anies Baswedan menempuh pendidikan di beberapa sekolah dan universitas ternama. Anies memulai pendidikan dasarnya di SD Laboratori Yogyakarta, lalu ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 5 Yogyakarta, menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Anies meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Gadjah Mada UGM pada tahun 1995. Selama kuliah di UGM, Anies mengikuti program Summer Session on Asian Studies di Sophia University, Tokyo, dan dia memperoleh gelar Master of Public Management dengan fokus pada keamanan internasional dan kebijakan ekonomi pada Desember tahun 1998 di University of Maryland, College Park, Amerika Serikat. Lalu di Northern Illinois University, Amerika Serikat, Anies menyelesaikan program PhD dalam ilmu politik di universitas ini. Selain pendidikan formal, Anies juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepemimpinan selama masa studinya, yang membentuk dasar bagi kariernya di bidang akademis dan politik. Anies Baswedan memulai karir akademisnya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia pada tahun 1996. Dan pada tahun 2007, ia diangkat sebagai Rektor Universitas Paramadina, menjadikannya salah satu rektor termuda di Indonesia saat itu karena ia masih berusia 38 tahun. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Selama menjabat sebagai rektor hingga tahun 2015, Anies dikenal melalui program-program inovatifnya, seperti Paramadina Fellowship yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Selain itu, ia juga aktif dalam gerakan pendidikan dan kepemimpinan, yang kemudian mengantarkannya ke dunia politik dan pemerintahan. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas. Anies Baswedan menikah dengan Ferry Farhati pada 11 Mei tahun 1996. Mereka pertama kali bertemu saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Anies di Fakultas Ekonomi dan Ferry di Fakultas Psikologi. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 4 anak. Mutiara Anissa Baswedan, Mikael Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Setelah pernikahan, mereka langsung merantau ke Amerika Serikat karena Anies melanjutkan studi S2 di sana. 8 tahun pertama pernikahan mereka dihabiskan di Amerika. Kehidupan rumah tangga Anies dan Ferry dikenal harmonis dan jauh dari sorotan negatif media. Mereka sering berbagi momen kebersamaan keluarga melalui media sosial, menunjukkan kedekatan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Anies Baswedan pertama kali terjun ke dunia politik secara aktif pada tahun 2013 saat ia ikut serta dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat. Meskipun tidak memenangkan konvensi, keterlibatannya menarik perhatian publik dan membuka jalan bagi karier politiknya. Pada 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja. Namun, pada 2016, ia dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet. Setelah itu,
Anies mencalonkan diri dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka berhasil memenangkan pemilihan dan Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 yang semakin mengukuhkan namanya dalam dunia politik Indonesia. Nilai dengan dewasa, kita ingin proses demokrasi berjalan dengan baik. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022, Anies Baswedan telah melaksanakan berbagai program dan inisiatif yang signifikan. Berikut beberapa karya dan pencapaian utama yang dicatat selama masa kepemimpinannya. Jakarta International Stadium JIS, stadion bertaraf internasional yang dibangun di Tanjung Priok. Ini menjadi ikon baru Jakarta dan dirancang untuk berbagai kegiatan olahraga dan hiburan. Revitalisasi trotoar dan jalur pedestrian, Anies memprioritaskan kenyamanan pejalan kaki dengan memperluas dan memperbaiki trotoar di berbagai kawasan utama Jakarta. Integrasi moda transportasi, menggabungkan berbagai moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan angkutan umum lainnya dalam satu sistem pembayaran untuk memudahkan mobilitas warga. Penambahan rute dan armada Transjakarta, memperluas jangkauan layanan bus Transjakarta hingga ke wilayah penyangga Jakarta. Kartu Jakarta Pintar KJP Plus melanjutkan dan mengembangkan program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan menambahkan berbagai manfaat tambahan. Kartu Lansia Jakarta KLJ memberikan bantuan finansial kepada warga lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Terima kasih kepada Menambah ruang terbuka hijau dan taman kota untuk meningkatkan kualitas udara dan menyediakan ruang rekreasi bagi warga. Melakukan normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan peningkatan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Anies membawa ajang balap mobil listrik internasional Formula E ke Jakarta yang mendapat pujian global dan memberikan dampak ekonomi positif bagi Indonesia. Anies Baswedan secara resmi mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum 2024 setelah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem pada 3 Oktober tahun 2022. Keputusan ini menjadikannya sebagai bakal calon pertama yang diumumkan untuk pemilu mendatang. Tak lama setelah deklarasi tersebut, dua partai lain, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan dukungan mereka membentuk koalisi perubahan. Namun, pada 1 September tahun 2023, Partai Demokrat menarik diri dari koalisi dan mencabut dukungannya terhadap Anies. Sebagai respons atas perubahan ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergabung dalam koalisi dan mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden. Dengan formasi baru ini, pasangan Anies Muhaimin resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum KPU, menjadikan mereka pasangan pertama yang mendaftar dalam Pilpres ke-2024. Berikut adalah daftar pasangan calon beserta nomor urut mereka. 1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 2. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 3. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun sayangnya, Anies gagal menjadi presiden karena kurang perolehan suara. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 40,9 juta suara, 24,9%. Sementara Prabowo Gibran menang dengan 96,2 juta suara, 58,6%, dan Ganjar Mahfud mendapat 27 juta suara, 16,5%. Setelah gagal dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan sempat diprediksi maju di Pilkada DKI Jakarta ke-2024. Namun, dukungan partai politik beralih ke kandidat lain. PDIP memilih Pramono Anung, sementara koalisi Prabowo mendukung Ridwan Kamil. Akibatnya, Anies tidak mendapatkan tiket untuk bertarung di Pilkada Jakarta, mencerminkan dinamika politik yang terus berubah.